Inilah Indonesia dengan beragam kekayaan yang menjadi identitas bangsa. Disatukan oleh bermacam suku dan bahasa. Kokoh berdiri di atas eloknya alam Nusantara. Identitas yang menjunjung tinggi warisan leluhur, bernilai seni dan estetika yang diekspresikan melalui keberagaman corak serta warna. Tumbuh dan berkembang menjadi pembeda. Inilah identitas bangsa yang dituangkan dalam selembar kain penuh makna yang mengharumkan di kancah dunia. Solo, pelopor jati diri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Ma'mun Sarma, MSMEC, selaku dosen kelas keempat pengantar manajemen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen perubahan organisasi sebagai upaya peningkatan kinerja perusahaan di industri batik laweyan Surakarta. Sebelum melanjutkan ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Ada Ana Adira, Diah Ayu, Lolita Fitriani, dan saya sendiri Musamir Subandi. Untuk topik pembahasan yaitu ada pengertian perubahan dalam organisasi, karakteristik perubahan, profil industri batik laweyan Surakarta, penyebab perubahan, proses perubahan, dampak perubahan, dan faktor pendukung perubahan. Pengertian perubahan dalam organisasi yaitu setiap perubahan pada manusia, struktur, teknologi pada suatu organisasi menurut Robbins dan Kotter pada tahun 2016. Perubahan akan selalu ada dalam organisasi dan tidak dapat dihilangkan. Selanjutnya, karakteristik perubahan. 1. Tidak dapat konstan tetapi terdapat variasi derajat dan arah perubahan. 2. Menghasilkan ketidakpastian namun tidak sepenuhnya tak terduga. 3. Menciptakan adanya ancaman dan peluang. Profil industri batik laweyan Surakarta. Kampung Batik Laweyan merupakan salah satu industri yang terkenal di kota Surakarta. Sejak dicanangkannya Laweyan sebagai kampung wisata batik dengan SK Wali Kota Surakarta nomor 534.01-1-B-1-2004, maka perkembangan industri batik di Kampung Laweyan mengalami kemajuan yang pesat. Seiring berjalannya waktu, kampung batik ini menjadi objek wisata yang menarik bagi para wisatawan yang berkunjung, sehingga hal ini sangat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat melalui omset penjualan. Namun, ternyata terdapat permasalahan yang terjadi, yaitu terkait sistem manajemen mereka yang masih bersifat tradisional, sehingga para pengusaha batik ini melakukan beberapa perubahan dengan tujuan meningkatkan industri kampung batik. Selanjutnya yaitu penyebab perubahan. Pertama, pemenuhan kebutuhan dan selera konsumen. Hal ini terbukti dari mayoritas produk yang dihasilkan oleh pabrik batik yang memiliki banyak variasi berbeda sesuai dengan selera konsumen. Yang kedua, keinginan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha batik. Kondisi ini berasal dari perubahan internal yang didukung oleh keinginan para karyawan terhadap gaji yang tinggi. Sementara, kemampuan perusahaan tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, sehingga kondisi ini juga mendukung terjadinya perubahan. Yang ketiga, adanya persaingan dari kompetitor pengusaha batik. Mayoritas pengusaha batik untuk menghindari persaingan ini, mereka harus menciptakan produk yang berbeda dan juga didukung oleh teknologi produksi yang maju. Kondisi ini menjelaskan bahwa tuntutan ini berasal dari perubahan eksternal. Yang keempat, kondisi perekonomian Indonesia yang bersifat fluktuatif, di mana dalam beberapa tahun terakhir mata uang rupiah mengalami pelemahan yang signifikan, sedangkan sumber bahan baku kain seperti kapas, rayon, dan sutra berasal dari luar negeri yang harganya sangat tergantung dengan nilai tukar mata uang. Yang kelima, program pemerintah setempat, khususnya adalah pemerintah Kota Surakarta, di mana pemerintah menjadi pendorong perubahan dengan adanya pengadaan pelatihan atau training untuk menciptakan kreasi dan inovasi produk batik. Yang keenam,
naiknya tingkat pendidikan dan sumber daya manusia pimpinan pengusaha batik, di mana faktor penyebab perubahan yang efektif ini idealnya berubah sendiri dengan syarat adanya proses belajar dan selalu beradaptasi dengan zaman. Praktik SDM yang dilakukan di wilayah perusahaan ini disebabkan oleh budaya dan pemimpin yang mengalami peningkatan dari sisi pendidikan. Demikian juga lintas fungsional integrasi, pelatihan, komunikasi, dan teknologi jika diperkenalkan dan dilaksanakan secara positif akan mempengaruhi persepsi karyawan, melindungi resistensi, dan meningkatkan komitmen untuk berubah. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan, di mana banyak industri batik berusaha menyamai proses pembatikan yang dilakukan oleh industri batik yang sudah mapan, yang pemakaian waktunya lebih efisien. Oke, selanjutnya ada proses perubahan. Yang pertama ada teknik produksi, yang semula menggunakan batik cap tradisional menjadi batik printing semi modern. Perubahan teknik yang lain terjadi dari pencelupan yang semula pemanas menggunakan tungku tradisional atau kompor minyak, maka mengalami perubahan menggunakan pemanas dari kompor gas atau mesin pemanas. Proses penjemuran kain batik yang semula dijemur di luar pabrik dengan mengandalkan sinar matahari, di beberapa perusahaan sudah menggunakan suhu ruangan yang teratur. Selanjutnya ada distribusi, yaitu antar pengusaha saling mendukung dan menitipkan hasil produk batiknya. Yang ketiga ada promosi, terjadi pengintensifan bauran promosi dengan strategi diantaranya pembuatan web dan mengikuti pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah. Yang keempat ada mitra, mengadakan kemitraan usaha dengan perguruan tinggi, instansi dan kantor-kantor baik swasta maupun pemerintah. Contohnya, pengusaha batik menerima pesanan seragam batik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan maupun perguruan tinggi yang motifnya telah mereka siapkan. Yang kelima ada teknologi transaksi. Para pengusaha batik memanfaatkan teknologi transaksi perbankan yang modern. Hampir seluruh showroom batik di Laweyan telah melayani transaksi pembayaran tidak langsung atau menggunakan kartu debit maupun kredit. Hal ini dilakukan untuk mempermudah konsumen yang melakukan pembelian dalam membayar, terutama yang melakukan transaksi dalam jumlah besar karena lebih terjamin keamanannya. Yang terakhir, yang keenam ada inovasi, yang terus disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan konsumen, yaitu dengan menciptakan produk yang berbeda dengan industri lain, serta didukung teknologi produksi untuk menciptakan kualitas dan keragaman produk. Selanjutnya ada dampak perubahan. Yang pertama, pasti saja pasar penjualan yang bertambah luas. Yang kedua, meningkatnya permintaan masyarakat. Hal ini dikarenakan industri batik yang dimiliki sudah mempunyai identitas berupa showroom, sehingga para pelanggan ataupun calon pelanggan mudah untuk mengingat atau mencarinya. Selanjutnya, yang ketiga ada peningkatan keamanan dan kenyamanan karyawan. Para karyawan yang bekerja di industri batik Laweyan merasa lebih nyaman dalam bekerja, karena setelah terjadinya perubahan, maka pabrik menjadi bersih, luas, dan tata letak pegawai sesuai. Hal ini menjadikan para pekerja lebih terjalin kerjasama timnya, sehingga gesekan-gesekan atau kesalahan komunikasi itu sangat sedikit terjadi gitu. Yang keempat ada taraf kehidupan yang meningkat. Yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas waktu serta tenaga. Para pekerja batik merasakan setelah perubahan organisasi terutama dari segi teknik membatik, mereka bekerja menjadi lebih mudah dan cepat. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. Di sini ada 4 faktor pendukung perubahan. Di antaranya yang pertama ada dukungan dari pemerintah, yang kedua adanya lembaga pelindung, yang ketiga tingkat pendidikan yang meningkat, dan yang terakhir ada teknologi. Saya akan mencoba menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adanya dukungan dari pemerintah. Di sini dimaksudkan adalah adanya pembinaan di antaranya dari Departemen Koperasi memberikan pinjaman lunak, dari Departemen Perindustrian memberikan pelatihan-pelatihan, dan dari Departemen Pariwisata membantu pembentukan klaster batik. Yang kedua, adanya lembaga pelindung. Lembaga ini sendiri bernama FPKBL, yaitu Forum Pengembangan Komunitas Batik Laweyan.
lembaga ini sendiri berperan sebagai pelindung sekaligus pusat pengelolaan perubahan di industri batik laweyan. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang meningkat. Di sini dimaksudkan meningkatnya tingkat pendidikan pengelolaan industri batik dapat menciptakan manajemen atau pengelolaan yang lebih baik ke depannya. Dan yang terakhir, adanya faktor pendukung perubahan berupa teknologi. Para pengusaha mulai mengenal teknologi, baik teknologi produksi dan informasi. Teknologi produksi sendiri adalah melakukan inovasi terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam proses pewarnaan sehingga bahan-bahan tersebut mudah didapati. Selanjutnya, kesimpulan yang kami ambil dari studi kasus kami kali ini yaitu pada industri batik laweyan Surakarta melakukan perubahan pada kategori teknologi dengan menggunakan teknologi produksi yang lebih modern. Dikarenakan adanya kompetitor yang lokasinya dekat dengan laweyan sehingga menyebabkan para pengusaha batik di laweyan harus berusaha lebih keras. Hal ini juga termasuk pada kategori perubahan manusianya. Berdasarkan studi kasus yang kelompok kami lakukan, proses perubahan yang dilakukan oleh industri batik laweyan adalah menerapkan proses penerapan metafora air cepat atau metafora air jeram, di mana industri batik laweyan sendiri harus melakukan perubahan karena terjadi pada tempat dan situasi yang penuh dengan ketidakstabilan dan tidak dapat diprediksi, sehingga mengharuskan organisasi atau perusahaan tersebut secara kontinu melakukan perubahan agar dapat tetap bertahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih.